persaingan sengit di babak penyisihan telah menyelesaikan pertandingan kedua untuk setiap tim. Peta kekuatan di grup ini menyajikan dominasi yang kuat di papan atas. Sementara perebutan posisi kedua berlangsung sangat ketat demi mengamankan tiket ke fase berikutnya serta kepastian promosi. Saat ini, posisi puncak klasemen grup B dikuasai secara mutlak oleh PSM. Ngada yang berhasil mengoleksi 6 poin sempurna dari 2 kemenangan beruntun. PSM Ngada tampil cukup produktif dengan mencatatkan 4 gol dan kebobolan 2 gol, yang menempatkan mereka dalam posisi nyaman dengan selisih gol plus 2. Sesuai dengan aturan kompetisi, tim yang berhasil menyudahi fase ini di peringkat 1 dan 2 akan langsung melenggang lolos ke babak semifinal, tepat di bawah sang pemuncak klasemen. Persaingan sengit terjadi antara Unaka HFC Konawe dan Persinga Ngawi yang soma-soma mengemas 3 poin dari hasil 1 kali menang dan 1 kali kalah. Menariknya, kedua tim ini memiliki catatan statistik yang identik, di mana baik Unaha FC Konawe maupun Persinga Ngawi sama masing memasukkan 2 gol, kebobolan 2 gol, dan memiliki selisih gol 0. Kondisi ini membuat posisi peringkat kedua ditempati oleh Unaha FC Konawe dan peringkat ketiga oleh Persinga Ngawi. Sementara itu, posisi juru kunci atau peringkat keempat dihuni oleh Persibangga Purbalingga yang belum mampu meraih poin setelah menelan 2 kekalahan, dengan catatan memasukkan 2 gol dan kebobolan 4 gol. Meskipun persaingan memperebutkan tiket semifinal berjalan ketat, tim yang bertengger di 3 besar memiliki motivasi tambahan yang sangat besar. Berdasarkan regulasi resmi kompetisi, tim yang berhasil finish di peringkat 1, 2, dan 3 dari masing-masing grup berhak untuk mendapatkan tiket promosi naik kasta ke Liga Nusantara musim 2026 sampai 2027 dengan 1 laga tersisa. Seluruh tim dipastikan akan tampil habis-habisan di pertandingan pamungkas. Persaingan sengit di babak penyisihan telah menyelesaikan pertandingan kedua dari masing-masing tim. Peta persaingan di grup ini menjadi sangat menarik karena penentuan posisi puncak berlangsung sangat ketat, sementara tiket promosi ke kasta yang lebih tinggi sudah mulai menemui titik terang. Saat ini, posisi puncak klasemen Grup A dikuasai oleh Pesik Kuningan dengan raihan 4 poin dari hasil 1 kali menang dan 1 kali imbang. Pesik Kuningan tampil produktif dengan mengemas 2 gol tanpa kebobolan sama sekali, yang membuat mereka unggul dalam selisih gol. Tepat di bawahnya, Persipani Paniai menempel ketat di peringkat kedua dengan koleksi poin yang sama, yaitu 4 poin setelah mencatatkan 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan mengoleksi 1 gol. Sesuai dengan regulasi turnamen, hanya tim yang finish di peringkat 1 dan 2 yang berhak mengamankan tiket lolos langsung ke babak semifinal. Sementara itu, peringkat ketiga ditempati oleh Pasuruan United yang mengantongi 3 poin. Dari 2 laga yang telah dijalani, tim ini memetik 1 kemenangan dan menelan 1 kekalahan dengan catatan 1 gol serta 1 kali kebobolan. Nasib kurang beruntun harus dialami oleh Persigar Garut yang terbenam di dasar klasemen atau peringkat keempat. Persigar Garut belum mampu meraih poin setelah menelan 2 kekalahan beruntun, serta harus kebobolan 3 gol tanpa bisa memasukkan 1 gol pun ke gawang lawan. Meskipun persaingan menuju semifinal masih harus diperjuangkan, kabar gembira tetap menyelimuti tim-tim di grup ini. Berdasarkan aturan kompetisi, tim yang berhasil menyudahi fase grup di peringkat 1, 2, dan 3 dari masing-masing grup berhak mendapatkan tiket promosi untuk naik kasta ke Liga Nusantara musim 2026 sampai 2027. Hal ini membuat pertandingan terakhir dipastikan tetap berjalan dengan tensi tinggi demi memperebutkan posisi terbaik di klasemen akhir. Lanjutan babak 8 besar kompetisi Liga 4 Piala Presiden 2026 kembali menghadirkan hasil pertandingan yang ketat dan penuh perjuangan di lapangan hijau. 2 laga yang tersaji kali ini soma-sima berakhir dengan skor tipis, menunjukkan betapa berimbangnya kekuatan tim-tim yang bertanding di fase ini. Pertandingan pertama mempertemukan duel sengit antara Persigar melawan Pasuruan United. Sepanjang jalannya laga, kedua tim saling jual beli serangan untuk memecah kebuntuan. Namun, Pasuruan United tampil lebih klinis dan berhasil mencuri 1 gol krusial.
Sementara lini pertahanan mereka sukses meredam setiap agresivitas lawan, papan skor akhir pun menunjukkan keunggulan tipis 1-0 untuk kemenangan Pasuruan United atas Persigar. Atmosfer pertandingan yang tidak kalah menegangkan juga terjadi pada laga kedua yang mempertemukan Unaha Football Club dengan Persinga Ngawi, bertekad mengamankan poin penuh. Kedua kesebelasan tampil disiplin sejak menit awal melalui skema serangan yang efektif. Unaha FC akhirnya berhasil menyarangkan 1 gol ke gawang lawan dan mempertahankan keunggulan tersebut hingga peluit panjang berbunyi. Laga ini pun ditutup dengan kemenangan tipis 1-0 untuk keunggulan Unaha FC atas Persinga Ngawi. Babak 8 besar kompetisi Liga 4 Piala Presiden 2026 telah menyajikan sejumlah hasil pertandingan yang sengit dan penuh drama di lapangan hijau. Tim-tim tangguh yang bertarung di fase krusial ini menunjukkan performa maksimal demi mengamankan posisi terbaik mereka. Pertandingan pertama mempertemukan duel ketat antara Persipani Paniai melawan Persik Kuningan. Sejak peluit pertama dibunyikan, kedua tim tampak saling memperagakan pertahanan yang sangat disiplin dan solid. Jual beli serangan yang terjadi di sepanjang waktu normal tidak mampu menembus jala gawang masing-masing kesebelasan. Hingga akhirnya laga ini harus menyudahi papan skor dengan hasil imbang kacamata, yaitu 0-0. Sementara itu, atmosfer yang berbeda dan jauh lebih dramatis tersaji pada pertandingan kedua yang mempertemukan Persibangga Purbalingga dengan PSN Ngada. Perserikatan Sepak Bola Ngada berbeda dengan laga sebelumnya yang berakhir tanpa gol. Pertandingan ini melahirkan 3 gol yang membuat tensi permainan meninggi. Setelah melalui pertarungan taktik yang sengit, PSN Ngada akhirnya keluar sebagai pemenang dengan keunggulan tipis setelah papan skor akhir menunjukkan keunggulan 2-1 atas Persibangga Purbalingga. Hasil-hasil ini tentu membuat peta persaingan di babak 8 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 menjadi semakin menarik untuk disimak pada laga-laga berikutnya. Penantian panjang terbayar. PSN Ngada resmi promosi ke Liga Nusantara musim 202 Juni tahun 2027. Kabar gembira datang dari panggung sepak bola Nusa Tenggara Timur. Klub kebanggaan masyarakat Ngada, PSN Ngada, dipastikan berhasil mengamankan 1 tiket promosi untuk berlaga di Liga Nusantara pada musim 202 Juni tahun 2027. Kepastian promosi ini diraih setelah tim besutan pelatih Kletus Marcelinus KB tampil gemilang di babak kualifikasi. Laskar Jaramasi julukan akrab PS Ngada sukses menyapu bersih kemenangan dengan mengumpulkan 6 poin dari 2 pertandingan. Keberhasilan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang seluruh pendukung dan jajaran tim. Sore ini menjadi momen bersejarah di mana kerja keras seluruh pemain, staf, dan manajemen resmi terbayar lunas. Selamat untuk PSN Ngada dan seluruh pendukung Laskar Jaramasi atas pencapaian luar biasa ini.